warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkurullah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad al-qail wa huwa as-sadiqul masduq. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat ingkang sedayanipun kawula hormati, ingkang hadir teng dalu menika Al Habib Abu Bakar As-Saggaf, Al Habib Ahmad Nizar bin Husni Al-Aidarus, Romo Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, dulur kula Kiai Haji Salahuddin lan sedaya kiai-kiai lintune ingkang sedayanipun kawula hormati, para hadirin, para rawuh, para pecinta Nabi Muhammad, para pengidola Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjatan puja serta puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Teng dalu niki kita sedaya dikempalaken kalian Gusti Allah wonten setunggal sasi ingkang sae, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang gemerlapan cahaya, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal panggenan ingkang sae nggih niku pesantren panggonane yuga kita sedaya madosi ilmune Allah. Mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah. Kanthi waosan kalimat-kalimat ingkang sae, puja-puji shalawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadire panjenengan sedaya teng panggenan niki mestine kelawan beto niat lan tujuan ingkang sae. Nggih niku kangge nambahi takarrub atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lan kangge nambahi kecintaan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika para hadirin para rawuh, monggo sami-sami nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi barokahe sasi ingkang sae niki, barokahe panggenan ingkang sae, barokahe waosan kalimat-kalimat ingkang sae, barokahe mirengaken dawuh-dawuh ingkang sae, barokai hadire panjenengan sedaya kelawan beto niat ingkang sae, lan khususipun bi barakatil Habib wa bijahil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir khususe masyarakat umume ditadosaken tiyang ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sae uripe, sae keluargane, sae anak lan keturunane, sae ibadahe, sae rezekine, sae teng donya nganti sae teng akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya,
Para hadirin, para rabu sesami muljah. Jawa bisane mek niku tok para hadirin para rawuh. Bisana coba berak gelek ruwapun. Nek oleh nang apa lagi, Pak? Abid siapa lah kan iki. Mugi-mugi manfaat barokah, amin Allahumma amin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil maulid ingkang sampun diwaos wau. Beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqt taubatik yal 'asi idza batatub dha waqt aubatik yasharid idza bata'ub dha jama' la syakka yughfar bihi jami'udz dzunub. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan tidak ada majlis, tidak ada pertemuan, tidak ada perkumpulan yang bisa dibandingkan dengan perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten enten kumpulan, boten enten majlis ingkang saged dibandingkan kalian majlis peringatan Maulid. Majlis Maulid adalah majlis yang paling istimewa, dan bacaan salawat yang kita baca adalah bacaan yang paling utama. Didawakan kalian ulama adimis salat ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Napa terase adimi salah langgengkan oleh kalian, terus meneruslah jak buambu as-salat ala nabi Muhammadi kangge salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan leren-leren, jangan berhenti-berhenti jak jangan berhenti bersolawat. Karena memang solawat kita niki para hadirin para rawuh mendapat tanggapan yang sangat luar biasa, mendapat tanggapan yang sangat istimewa. Sampeyan tingali wonten setunggal hadis yang menceritakan tentang keutamaan hari Jumat. Di sana Nabi bercerita, Nabi menerangkan tentang bagaimana fadilah malam dan hari Jumat, lan Kanjeng Nabi memerintahkan kangge ngadah-ngadahaken wawasan sholawat. Dan Nabi berjanji bahwasanya setiap umat yang bersalam kepadaku, aku akan menjawab salam mereka. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Pundi-pundi umat ingkang maos sholawat utawa salam dumateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bakal jawab salame wong iku mau. Dawuh Nabi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Dawuh Kanjeng Nabi niki memancing respon pertanyaan saking para sahabat. Keranten sahabat niku kan mikir para hadirin barawuh. Sahabat mereka mikir niki berpikir sahabat itu bahwasanya umat yang akan bersalam kepada Nabi tidak akan ada akhirnya ila yaumil qiyamah. Sampai dinten kiamat sholawat niku terus nyumber, salam niku terus nyumber, boten mandek-mandek untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah kan Kanjeng Nabi janji ajengin jawab. Dengan latar belakang sholawat yang tidak akan berhenti, tapi usia Nabi Muhammad yang akan ada batasnya. Lah sahabat mikir, lah nek Kanjeng Nabi wafat, siapa yang akan menjawab salamnya umat? Lah saat ini kan Kanjeng Nabi sampun wafat kan nggih para hadirin. Sampeyan tanglek pada haji-haji ini yang ke Madinah, ziarah langsung kepada Nabi Muhammad apa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad? Ziarah teng pundi? Makame Kanjeng Nabi. Itu sudah terpikirkan sak derenge sampeyan tanglek
niku sampun wonten teng pikirane para sahabat. Karena memang sahabat niku pinter-pinter gitu. Ndak ada sahabat yang bodoh, itu ndak ada, Pak. Semua sahabat itu pinter sesuai dengan tingkatan sahabatnya masing-masing. Sedaya sahabat niku pinter, mboten enten sahabat sing bodoh. Ada sahabat gendeng ruwat ada ternyata. Sopo? Kalau sampean tanya, mosok bib sahabat mboten enten sing bodoh. Masa sahabat nek kata sedadak segendeng, mak bisa. Tak masuk akal, benih tak masuk akal. Akal lah saya kena gelu, melarat saya masuk anak. Itu kan tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Akalnya terlalu kecil, sulit untuk dimasuki. Lah kalau sampean tanya, mosok itu pinter semua? Iya. Apa jawabannya? Kok bisa? Jawabannya pendek saja. Siapa dulu gurunya? Kan iki. Sahabat itu pinter, siapa dulu gurunya? Siapa gurunya? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sampai dados santrine kiai mawon saged pinter, napa malih santrine Kanjeng Nabi? Sampean alumni As-Sunniyah, santrinya almarhum Al-Maufullah Kiai Jauhari, berapa yang menjadi tokoh masyarakat, berapa yang menjadi kiai, berapa yang mendirikan pesantren. Lah santrine Kiai Jauhari, bukan Nabi Muhammad, hanya anak buahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jadi santrinya Gus Sati, jadi santrinya Gus Solah, jadi santrinya Habib Nizar dengan majelisnya At-Taubah. Dan niku bisa kedados lari pinter-pinter ledos pundi nek santrine Kanjeng Nabi. Untuk menjadi santri yang berhasil mungkin sampean harus duduk lama dengan beliau para kiai, para habaib. Tapi untuk jadi santrinya Nabi Muhammad, mendapat gelar predikat sahabat, ndak usah lama-lama, Pak. Walaupun tidur sampean turu nggih, tedung sampean, tedung. Ngedo kesirep. Joil ngalelet umpama. Lah kok di sebelah sampean Nabi Muhammad jalan saja lewat, dilewati saja sama Rasulullah. Sampean enggak tahu kalau Nabi niku barusan lewat sini, enggak tahu. Sampean tangi digugah, diomongi kangkang, barusan Nabi Muhammad lewat sini. Sampean sudah mendapat predikat sahabat karena sangat besarnya setruman cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados mboten enten sahabat bodoh niku mboten enten, tak ada sahabat goblok nih kata ada. Mon beda sing ngocak sahabat nih kegendeng, sing ngocak nih kegendeng berarti cerita. Tidak ada. Semua sahabat itu murid-murid Nabi Muhammad, sehingga Kanjeng Nabi dawuh wonten setunggal hadis, likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baitih. Kanjeng Nabi dawuh wonten setunggal hadis, likulli syai'in asasun, setiap sesuatu itu ada pondasinya, ada dasarnya. Sampai bangun rumah, masjid niki, pesantren niki tingkat dibangun niku wonten pondasine. Ketika pondasi kuat, maka bangunan akan kuat. Ketika pondasinya rapuh, maka bangunan akan runtuh. Sedangkan salah satu daripada asasul Islam, pondasinya Islam adalah hubbu ashabi Rasulillah, cinta kepada sahabat Nabi, wa hubbu ahli baitih, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Niku pondasine agama. Lah sekarang saudara, orang-orang akan membentur Islam secara langsung, mungkin tidak kuat karena mayoritas umat Islam di Indonesia niki Islam, diantem Islam langsung adep-adepan, mboten kuat. Pondasinya yang mulai digerogoti. Pondasinya yang mulai akan digerogoti. Kalau sudah pondasinya ajur, akan runtuh dengan sendirinya. Pondasi. Mulai kita diajari untuk tidak cinta kepada sahabat Rasulullah. Mulai kita diajari untuk membanding-bandingkan sahabat Rasulullah. Mulai kita diprovokasi untuk bahkan mencaci maki sahabat
Rasulullah. Ini upaya untuk menghancurkan Islam. Bukan hanya sebetulnya saudara, bukan hanya dengan gerakan Mbak G, dengan nyanyian. Coba anak kita nyanyi di TK-TK itu, bahkan dinyanyikan kalau peringatan-peringatan Islam. Acara selanjutnya istirahat akan diisi dengan lantunan-lantunan qasidah kepada siswa TK naik Pak. Apa yang dinyanyikan? Indung kepala. Kan begitu Ge? Lah di sana ada nyanyi yang berbunyi adu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya. Siti Aisyah tak mandian esonge cerita. Nggak ada Siti Aisyah mandi di kali. Mboten enten adus nang kali rambutnya. Lah kan lak mboten kudungan Siti Aisyah. Itu kan hanya nama Habib. Apa arti sebuah nama? Nama, tapi nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah apa ndak ada nama lain untuk dijadikan nyanyian? Satunya nih triliun miliaran nama Pak. Kan iya, miliaran nama. Arapa mak seepelenya mana Aisyah muntak keng nenget nih kan mana? Ndak pernah Siti Aisyah itu mandi di kali rambutnya. Lah sampean tingali ketika beliau akan berihram, yang mana ihram itu harus membuka kepala bagi orang laki-laki dan harus membuka wajah bagi orang wanita. Siti Aisyah wajahnya tidak pernah terlihat oleh siapapun saja, selalu menggunakan hijab, selalu menggunakan cadaran Siti Aisyah. Boten nate ketinggal wajahnya Siti Aisyah. Tapi haji ihram harus dibuka. Bingung beliau, bagaimana cara ini saya? Tidak ada keringanan dibuka, harus dibuka. Bingung Pak Siti Aisyah, harus membuka wajah di tengah-tengah laki-laki yang banyak. Bingung Siti Aisyah. Akhirnya mikir, beliau mendapat sebuah ide. Apa idenya? Dikasih kayu Pak, kuping ini dikasih kayu ke depan. Satunya lagi dikasih kayu ke depan, ditaleni, kemudian kerudungnya ditaruh di depannya, kayu koyok becak nek udan-udan niku. Apa sebab? Agar supaya ihramnya sah tapi wajah tidak terlihat. Nah, niku Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Loh kok mandi di kali rambutnya? Bahasa ini mulai virus akan ditebarkan kepada kita ini. Sudah tidak cukup nggak cukup ngomong mandi di kali rambutnya basah. Terus lagi tidak sembayang, tidak puasa. Lima beda Siti Aisyah tak bojong Pak. Di dalam kubur mendapat. Lah sampai nyanyi kan? Siti Aisyah saudara. Itu kan nama. Lah nama, tapi apa tidak ada nama yang lain yang bisa digedengan untuk nyanyian. Itu menunjukkan kekurang cintaan kita. Kalau kita ngomong itu kan hanya nama, apa guna nama, beda apa-apa. Toh yang namanya Aisyah juga banyak. Itu yang maksud bukan Aisyah Ummul Mukminin, tapi Aisyah yang lain. Tapi kan namanya tetap Aisyah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu sampai pernah mengeluarkan keputusan presiden Pak. Keputusan khalifah nomor sekian garis miring sekian, Khalifah Umar Ibnul Khattab memberikan keputusan setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki, bayinya dilarang dinamai Muhammad. Itu keputusan Sayyidina Umar. Kenapa? Dak mentolo ketika nama Muhammad harus dipanggil di tempat-tempat yang tidak benar, atau nama Muhammad harus dipanggil dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, boten mentolo tak mengkeatena Sayyidina Umar karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Beremamon pas anakna Muhammad, di anak nyamai Muhammad nakal tambeng. Pak nang ngamuk bok naria Muhammad pajat korang ajar. Itu Sayyidina Umar gemeter Pak, ya Allah ini nama Nabi Muhammad, walaupun bukan Nabi Muhammad, orang lain yang namanya Muhammad, tapi Muhammad teriak orang ajar, tak mangket. Itu kalau orang cinta seperti itu.
Iya, ndak mentolo. Memang mulo koyok setan Muhammad kan gitu kalau ngamuk. Lu itu saya nggak dilarang, jangan. Kata Sayyidina Umar jangan. Walaupun sahabat yang lain protes jangan begitu wahai Sayyidina Umar, tapi dengan kecintaan. Nama. Pakai nama lain, tak Pak? Nama si lain, nyanyi Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sapa tah. Aduh. Sumiyati. Om Mama mandi esongai abengkang molos. Tak apa bejeng tak puasa enaraka itu tak apa Pak. Jangan Aisyah. Tidak apa-apa. Awas angge. Satu digerogoti untuk tidak cinta kepada sahabat Nabi, dan yang satu lagi digerogoti untuk tidak cinta kepada keluarga. Tidak ada keluarga Nabi itu. Tidak ada itu keluarga keturunan Nabi itu. Tidak ada, bohong semua. Nabi itu anaknya perempuan yang punya keturunan perempuan. Tidak ada perempuan keturunan dari anak perempuan. Itu ada orang ngaku keturunan Nabi, itu Wali Songo katanya keturunan Nabi. Bohong, tidak ada keturunan Nabi. Itu juga usaha untuk menghancurkan pondasinya Islam. Yang mengajari untuk tidak senang kepada sahabat itu juga menghancurkan pondasinya Islam. Yang mengajari tidak senang kepada keluarga Nabi itu juga menghancurkan pondasinya Islam. Dua aliran ini pada tak bener, pada nacalat tong pecah jadi dua, pada najis, pada tak ning toro. Kita sebetulnya oleh ulama-ulama, kiai-kiai kita sudah diajarkan, saudara. Nggih sampun diajari lewat pengajian, lewat apa saja. Coba sampean tinggal. Nek mantun azan menunggu qomat, kita baca astaghfirullah rabbal baraya. Teng mriku wonten dawuh, Mas. Setelah selesai minal khotoya selesai, ada dawuh gini, ya Allah, terus ya Muhammad, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq, sahabat, terus ya Umar, sahabat lagi, Utsman, sahabat lagi, Ali, sahabat dan keluarga Nabi, Siti Fatimah bin Rasuli Fatimah binti. Ini sudah diajarkan sejak dini, Pak. Diajari, ayo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai Sayyidina Abu Bakar niku dawuh dalam hadis sahih alladzi rawahul Bukhari, la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Keluarga Nabi Muhammad lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham nggih? Para hadirin para rawuh ingkang minulya, wangsul teng selawat niku wau nggih. Andai kata keterangan tadi syarah kebalik kematan lagi, para hadirin para rawuh. Apa kata sahabat Rasulullah? Panjenengan berjanji akan menjawab salamnya umat. Lah terus pundi nek sampean sampun wafat? Kaifa taruddus salama? Terus pundi panjenengan ajeng jawab salam? Orang panjenengan sudah menjadi tulang belulang. Dados belum dadi tolang di dalam mana tanah. Bagaimana tulang akan menjawab salam? Napa terus Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad dawuh, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Innallaha setuhune Gusti Allah qad harrama, teman-teman mengharamkan, alal ardi ing atase lemah, saungguna Allah ongku ngaramagi dek katana antakula ajsadal anbiya kangge mangan jasate para nabi. Jadi Allah nih pangeran nih Pak mengharamkan. Ketika Allah membuat tanah, sudah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasadnya para nabi. Haram. Terus nabi itu walaupun sudah dimakamkan ribu
ratus ribu juta miliar triliun tahun jasad Nabi niku tasik butuh jasad nika bata hancur. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk jasadnya para nabi. Sebetulnya bukan hanya para nabi, saudara. Orang yang mati syahid juga jasadnya akan butuh. Wal jismu yubla ghaira ajbid nabi wa masyahidun balian wala nabi. Wa masyahidun balian, tidak ada orang mati syahid wa balian ancor. Jadi Bali ini kan artinya ancor, balian ancor. Mun sampean terus ancor entar ka Bali ancor sampean. Wa masyahidun balian. Bali itu hancur. Tapi kula sowan teng Habib Agil bin Salim Al-Attas Kaliwates kan beliau dari Bali asalnya. Beliau ngomong Bali fi Bali. Beliau Bali fi Bali. Habib Agil mun sampean entar ka Bali balian ancor sampean. Orang mati syahid tidak hancur wala nabi, dan juga nabi jasadnya tidak hancur. Mun sampean terota hancur jasad ta tuli dadi nabi sampean semakin. Ndak usah ke kuburan hancur ka ada sampean itunya. Dua orang yang mati syahid. Siapa lagi yang jasadnya hancur? Yang ketiga adalah hamilul Quran. Orang yang hafal Quran. Apal Quran sampean. Apal napa apal? Tabal. Ada bi kaula berarti pada tabal. Nabi sudah tidak ada jalan. Kedua mati syahid, wani mati syahid. Wani Pak? Wani piro? Tako. Umpama Pak, sekarang ada pengajian sampean di lapangan, tengah-tengah pengajian kok udan gerimis, kira-kira bubar no mboten? Bodo ojon Pak resek, bujar napa tak bujar? Oh, mun resek air bujar Pak. Syahid nih benih resek aing Pak, gerimis getih, resek dere pun tak kira bengal kia. Nomor 3 apal Quran sampean? Ndak apal. Ya pangan ae sing akeh Pak. Biar lempo deki olah-olah nih kamari perak di dalam tanah. Yang keempat, siapa orang yang mati syahid? Muadzin, tukang adzan. Nah, ini yang bisa diusahakan lagi. Tukang adzan itu jasadnya utuh, sampean tingali. Saya pernah baca hadisnya dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menyebut hadis muadzin niku lam yudawwad fi qabrih, di kuburan niku mboten dipangan napa namine. Apa jawane? Set iki tae kakan olah tukang adzan. Imam malah ndak ada jaminan, Pak. Ndak ada jaminan. Ndak ada, wonten ya ndak ada jaminan. Yang ada jaminan tukang adzan. Imam ndak ada jaminan. Walaupun secara gaya lebih gaya imam dari imam. Itu biasa Pak. Ini kenyataan nggih. Di kampung-kampung seperti itu. Adzan biasa, songkok mereng biasa. Imam itu gawat Pak. Memang dibuat gawat. Kalau ndak komat, ndak munggah masjid, ngetek budi-budi sak. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sudah soft lurus, toleh-toleh imam tak datang, wakil masuk, baru masuk dari dia betok. Memang dikondisikan seperti itu biar rodok gawat ya. Di mana-mana sudah. Ustaz teko kan gitu. Imam gawat memang seperti itu. Maksudnya dibuat gawat. Tidak ada jaminan imam. Makanya sampean jangan girang-girang jadi imam, Pak. Rebutan adzan saja. Sayyidina Ali sampai ngomong gini, laulal khilifi ma taraktul adzan. Sayyidina Ali jauh, laulal khilifi, kalau bukan karena pangkat kekhalifahan saya tidak akan meninggalkan adzan. Saya lebih milih adzan daripada suruh jadi imam. Tapi karena beliau khalifah menggantikan Nabi, tugasnya juga ngimami, ya terpaksa ngimami.
Laulal khilifi, kalau bukan karena kekhalifahan saya harus ngenteni ngimami gantinya Nabi Muhammad, saya matarabtul adzan, saya tetap akan adzan. Adzan itu lebih tinggi pangkatnya. Mayoritas ulama jumhur mengatakan bahwa muadzin lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi pangkatnya daripada imam, walaupun secara gaya lebih gaya imam. Karena pangkat di hadapan Allah itu bukan karena gaya-gayaan, Pak. Tapi pangkat di hadapan Allah karena mana yang membawa manfaat kepada orang lain, dialah yang lebih tinggi pangkatnya di hadapan Allah, walaupun potongannya biasa-biasa. Biasa-biasa potongannya, tapi membawa manfaat kepada masyarakat, itu yang pangkatnya tinggi. Tok serban pada naban raja, Pak. Tasbih korbalokor. Lodak kelompenan, lodak. Tapi tak nyambi manfaat, malah ngerosak ke masyarakat. Tidak ada pangkatnya di hadapan Allah. Tak baju, tidak baju. Imam memang gawat, tapi manfaat jauh dengan muadzin. Sekarang imam, Pak, sampean ngimami, sampean bermanfaat untuk siapa? Untuk orang yang menjadi makmum di belakang sampean. Yang makmum 5 ya bermanfaat untuk orang 5, makmumi 10 ya 10 manfaatnya. Tidak mungkin ada orang di rumah-rumah mau berjamaah sama sampean yang ada di masjid. Karena mengimami pakai corongan bismillahirrahmanirrahim, sampean nawaitu dari rumahnya. Usolli fardul maghribi makmuman karo imam sing ana nang masjid. Allahu akbar. Kan tidak sah. Lah kalau sih boleh nanti akhirnya sampean nyetel TV makmuman dengan Masjidil Haram. Kan enak subuhnya jam 10. Dah kan dia, imam itu bermanfaat untuk orang yang ada di belakangnya. Kalau muadzin kan tidak, Allahu akbar, Allahu akbar, satu kampung yang mendengar suara ikut mengambil zuhur. Yang kerja wayai istirahat. Sekarang sudah jam sekian. Semua orang yang mendengar suaranya mengambil manfaat dari suara tersebut, walaupun orang yang ada di tengah sawah. Lain, Pak. Imam dah kan nggih. Makanya mulai besok mengundurkan diri jadi imam sampai rebutan jadi muadzin. Memang iya, dan gak enak memang saya ngimami, Pak ya. Saya ngimami dan tanggung jawabnya berat imam itu, Pak. Kalau adzan sambil ngentut kan enggak apa-apa kan ya. Dan ngimami ngentut kan buyar, Pak. Pangkatnya abot tugasnya, pangkatnya kalah. Bayaran rodok gede tapi ya kalah muadzin. Dan imam tugas berat. Saya ngimami, Pak, di Banyuwangi pengajian rutin golene ke ngimami. Sebelum ngimami saya menghadap ke timur karena memang sunnah Nabi kan begitu. Istaw sufuf salat dam tarasu i'tadilu. Lurus rapat lurus. Yang kosong diisi, yang di belakang maju. Lurus, Pak. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ngimami kalau lagi. Besok malamnya berikutnya malam Senin bukan bagian saya. Karena bukan pengajian rutin saya, imam saya biasa maju ngimami. Nero, Pak, nero saya. Nero, ustaz sufuf lurus rapat. Kancana dari budi nyaut. Tahu Habib Mahabib ci pada Madurana. Ini saya perlu sampaikan karena nyata ini, Pak. Nyata. Jadi yang berhak meluruskan hak asaf itu hanya Habib, kan begitu. Lah agama ini kan masa agama Habib malolot ternyata. Itu ngamuk, Pak, di Kampung Mandar di Banyuwangi. Pak Cik imame lurus rapat, yang kosong diisi 2000 nyaut. C tahu Habib Mahabib C. Ada Madura nah. Dah Habib tak Habib ya sama. Muadzin jasadnya wudu. Jasadnya wudu, tapi dengan syarat. Sebagian keterangan mengatakan minimal jadi muadzin selama 8 tahun. Jangan 8 tahun, Pak. Lah kalau umurnya sampai 60 adzan 8 tahun kan saya sosok sakit papat, Pak. Ya, dan harus lillahi ta'ala. Kalau jadi muadzin ngomong nih aku dikai sarung karo takmir ya adzan. Nek gak ono sarunge leren. Wah, setnya gemuk-gemuk itu, Pak, nantinya. Itu muadzin, jasadnya akan wudu. Siapa lagi? Nabi, Rasul, syahid, hafal Quran, muadzin,
Yang kelima ini yang paling enteng. Saya cuma tidak ada keterangan khusus. Saya hanya ngaji di depan guru saya. Guru saya mendengar dari gurunya, katanya dari Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Ahmad al-Mihdar. Beliau mengatakan orang yang istiqomah membaca ayatul kursi sesudah sholat 5 waktu. Jadi mun awirid mari abajang mirid mantun sholat niku wonten wawasan ayat kursi. Itu jasadnya wudu. Ini yang paling gampang, Pak. Mun abajang mentah abajang salbut. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, beliau bersabda, Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, cuman ini masih menimbulkan pertanyaan besar. Lah kalau jasad saja yang wutuh tapi tidak ada nyawa, apa guna jasad tanpa berma? Bagaimana coba? Jasad dijamin, Nabi mengatakan bumi haram mengakan jasadnya para nabi. Berarti jasadnya Nabi wutuh. Tapi kan tidak ada nyawanya. Apa guna jasad tanpa nyawa? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Menjawab pertanyaan yang ada di benak kita, Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Mamin ahadin, siapapun orangnya, sapa wonge, sapa boy orenga, yusallimu alayya, yang bersalam kepadaku. Sampai maca salam, assalamu alaik, dilanjutkan dengan ya Nabi salam alaika. Napa terus Kanjeng Nabi? Raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan nyawa saya. Pangeran mabelinya bener sing kok nyawaku dibalekno karo Gusti Allah hatta arudda alaihi salam, sehingga aku mampu menjawab satu persatu salamnya umatku. Pabelinya bener, Pak. Udah masuk akal, Beb, udah masuk akal. Akal lah saya copek. Jangan tak masuk akal sampean. Tidak masuk akal, akalnya yang sempit, sulit untuk dimasuki. Mosok Nabi Muhammad namanya dikembalikan, masa bisa? Lah, ketika kiamat nanti menungso mati kabeh, dibangkitkan lagi oleh Allah, nyawanya dikembalikan. Siapa yang mengembalikan nyawa ketika hari kiamat? Allah. Lah kalau Allah mengembalikan nyawane wong sak donya mampu, apa tidak mampu Allah mengembalikan nyawanya hanya satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mampu apa tak mampu? Dengan akal lah segene. Lah kalau Allah mampu mengembalikan nyawanya orang sedunia, apa tidak mampu Allah mengembalikan nyawanya satu orang yang namanya Nabi Muhammad? Ya sangat mampu, Pak. Loh itu kan nanti, Beb, nanti kan kiamat itu baliknya. Nah kalau Allah mampu mengembalikan nyawa pada hari kiamat, apa Allah tidak mampu mengembalikan nyawa pada saat ini? Ya sudah jelas mampu. Ya enak Nabi Muhammad dikembalikan nyawanya. Bapak saya coba kembalikan nyawanya. Rosak mun bapaknya sampean kembali nyawanya, Pak. Jangan macam-macam ngomong. Ya enak Nabi Muhammad nyawanya dikembalikan. Bapak saya kok tidak dikembalikan yang sudah mati. Loh kalau Nabi Muhammad nyawanya dikembalikan, hadir di majelis ini secara fisik, ya sampean rebutan omboten rebutan selaman, Pak. Mun Nabi Muhammad makin rabu secara fisik pas sampean nang alee, arpu napa tak arpu? Arpu, Pak. Semua jauh usah Nabi Muhammad, Kiai Jauhari almarhum almarhumah hadir tahu-tahu datang dari belakang dengan serbannya. Arpu napa tak arpu sampean? Arpu. Kan yang pantas untuk dikembalikan. Mau nyai na sampean. Saya mati 30 tahun si tawangkor keluar bi obu na bogombong sanika. Ayo siapa saya rebuah salaman. Bi poi kompoi ya salbut, Pak. Lah kenapa harus Nabi Muhammad yang dikembalikan nyai na sampean tak tamata ipa beli. Mau nyai na sampean ipa belinya benar rosak kencong nih, Pak. Buyar. Kan ini lain, saudara. Boleh apa perlu nanyain sampean ipa belinya apa nih sudah perlu. Ngarosak kan lah itulah hatta arudda alaihi salam, sehingga ketika kita bersalam kepada Nabi saat ini, Nabi akan menjawab salam kita jasad dan
waruhan, jasadan karena tidak hancur, waruhan karena dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jawaban Nabi kepada sahabat-sahabat yang terdahulu yang ada di sekitar beliau. Nah, ini yang Sayyidina Ja'far al-Barzanji dalam berzanjinya mengatakan, hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maromihi wa marma. Hadza, inilah yang dijadikan pegangan. Wa qad istahsanal qiyama, makanya kan diperintahkan untuk berdiri. Inda dzikri maulidihi syarif, ketika disebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyuruh berdiri? A'immatun dzawu riwayatin warawiyah, para imam-imam yang mengerti riwayat-riwayat hadis, pemikiran-pemikiran yang jernih. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasud. Dan sekarang kadang-kadang kan yang membuntu pikiran ini karena rasa dengki dan hasud. Enggak, mau apa itu? Kok enggak boleh? Saya pernah didatangi orang, itu salah itu. Siapa ngomong itu? Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau Nabi Muhammad, cahaya di atas cahaya. Itu Ustaz, dan orang ini kayak Banyuwangi, itu Ustaz berarti menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu Allah. Lah sampean tadi baca nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya Nabi Muhammad, berarti sampean menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, berarti syirik. Ya, cek nyaman apa? Berarti syirik. Ini tidak bisa dijawab dengan dalil. Polana orang pada nangakeneka mun beuleuh malae, mun caretae nyare tae, tak nyari bener. Bentae ngemben tae ben bermak. Sare pas ben beceng, Pak. Itu syirik, menyamakan Nabi Muhammad. Lah saya bilang, Pak, itu yang namanya nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya sesama makhluk Allah. Ada cahaya bintang, bulan, ada cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya api, cahaya semuanya. Cahaya yang diciptakan Allah, semua cahaya surga semuanya Nabi Muhammad. Ya, itu bukan dibandingkan dengan cahaya Allah. Loh, itu kan tidak ngomong tapi kan Ustaz, nurun fauqa nuri, tidak ada ilah nur Allah kan tidak ada. Ya tidak usah ngomong, Mbak. Sampean harus paham. Oh, tidak bisa, tidak semuanya orang paham. Oh, nyari air ya. Saya bilang, Kang, sekarang sampean duduk berdiri sama saya ya, cecer. Terus ada anak jalan pakai baju putih, pakai celana merah, tuturi, handayani, topian. Berarti siswa apa itu, Pak? SD. Saya ngomong sama sampean, Pak, itu yang melaku iku paling pinter sak sekolahan. Terus sampean jawab, oh enggak bisa, Beb, dengan gurunya lebih jelas lebih pinter gurunya. Sekarang saya gendeng sampean apa kaulah? Saya goblok, Mbak, kenapa kok marah? Kalau saya ngomong, Pak, itu yang pakai baju merah putih itu paling pinter sesekolahan. Sampai nyaut, oh itu kan sama gurunya jelas lebih pinter gurunya, Ustaz. Cahaya di atas cahaya, ya jelas otomatis jangan dibandingkan dengan cahaya Allah. Nah itulah para hadirin para rawuh. Ya namanya lepot jadinya mana? Nah kana gene wae. Toa beb toa beten kene peke. Doakan saja semoga cepat dewasa. Mentak dewasa bebelnya mana ini. Kan engki. Hadza wa qad istahsanal qiyamah. Makanya dikongkon berdiri inda dzikri maulidihi syarif, ketika menyebut cerita-cerita Nabi Muhammad. Sapa yang ngongkon berdiri? A'immatun dzawu riwayatin warawiyah. So imam-imam ulama-ulama, ayo ngadeg. Berdiri. Lah kalau berdiri apa tujuannya? Menghormat Nabi Muhammad. Lah kalau sudah menghormat bagaimana? Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maromihi wa marma. Untung-untungnya orang akan mendapat kenikmatan surga
bagi orang yang bagaimana yang penghormatannya kepada Nabi Muhammad puncak kehormatan di atas penghormatannya kepada makhluk yang lain. Paham baik iki? Mantar manfaat mantar barokah amin Allahumma bermah terus ore kaulane ka paling lebur mun soro ngajar Pak. Hobi saya ini mengajar mulai dari pondok. Saya di pondok sampai ke Hadramut, saya paling seneng ngajar. Walaupun ilmu sedikit ya ngajar sama anak kene-kene yang di bawah saya. Saya paling seneng, hobi saya ngajar. Jadi mau sampai ngocak terus, siap. Sampai kol berem marah. Berem terus? Mari, bismillah, saya teruskan. Tapi sampai ndak boleh nyuruh saya. Saya karena sampean tamoy, saya tamu. Saya tamu, sampean apa? Tamu apa yang punya pondok? Tamu sama-sama tamu dilarang rosoroan. Enggak boleh. Enggak boleh tamu ya Kiai Habib dan kolang sampai nyoro gaula. Yang boleh juru saya Gus Solah sebagai sahibul bait, pengasuh pesantren Ali Ba'alawi yang ngundang saya. Kalau Gus Solah ngomong terus Beb, saya teruskan. Jam songo. Oh, rekor Gus Solah saya nyoro terus lagi Nabi gaula. Kor bitongan apa mapan? Bocah hehehe. Oh, jangan macam-macam sampean. Udah gemagendeng deh ya. Peloan nih kok. Para hadirin para buhon. Ya biar tidak terlalu tegang kan nih. Afwan Habib. Memang lagunya seperti ini sudah. Ini sudah ngerem Pak. Kalau mau pidato luar arus akan boleh kan mending agak nek. Makanya tak usah unceng. Aneka sudah direm Mak. Tidak kuat. Tapi memang caranya ngomong seperti sampean harus seperti ini Pak. Cara pidato kasampean kudunya neka Pak. Lo kalau saya buka kitab qala ta'ala qala Rasulullah neng tapi bening ngerteh tidur tedung Pak mole gentong setong keluar mak mole Kak kok mole gak enak anu bodoh tak kiai ini gendeng enggak serius gelu mau ngamuk malolo lajak sampean nek mulai gelak gulaku sudah kerja kan iki alako bodoh sing arek macul malandu cawa tuku kantor jam 4 baru pulang capek alako sehari penting pas Pak pengajian ngamuk sampean Pak memang harus begini gelicek jagone boleh kan engki harus seperti itu memang karena panjenengan ini termasuk golongan orang-orang yang memorinya sudah penuh. Jadi untuk menerima data ini lemot Pak, pelan tak bisa. Lah kalau Gus Solah, Gus Adi ngaji santri-santri ini memori kosong, isi kitab. Masuk sampean memori sudah penuh. Lemot. Abid sih masuk serius sih tedung. Kerja imalolo ada oleh. Nah, kan repot lemot. Karena memori sudah penuh Pak. Kamu mikirnya kelakuan kerjaan, sabar, rosak, otang, benyak. Kan itu ada dalam pikiran saya dan sampean sama. Anak meleng, matoa apek-pek tak mari-mari. Par tak nyapa pitung tahun, jadi penuh sudah memori Pak. Nah kalau saya mulai assalamualaikum terus qala ta'ala, qala Rasulullah, qala ta'ala. Ada pas deuna sampean keluar koresan, memori penuh. Kau udah nyarodeng nih kamu. Berarti memori sudah penuh. Pengiriman gagal Pak. Coba mulai pas tanya lagi apa dawe Habib mau gak ngerti Mas tak ngerti apa pidato Habib tak ngerti mun sampean makin kan masuk nih sakone coba pulang nanti ditanya apa kata Habib memori penuh pengiriman gagal tak masuk sekali paham nggih ya itulah maka kita penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu salawat nggih faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha amal kita ada kalanya diterima ada kalanya tidak diterima sampean puasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kadang-kadang dia tidak diterima laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atus lapar dan haus saja sampean haji kadang-kadang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah kadang-kadang juga tidak diterima la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardudun
alaik. Kan begitu. Sampean baca Quran kadang-kadang diterima bikulli harfin berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun mawimun harfun. Mun etarima. Mun ta etarima rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'anuh. Ada terima, ada tidak terima. Illa sholata ala Nabi Muhammadi, angin sholawat kepada kanjeng Nabi. Tidak ada kamus yang mengatakan tidak diterima. Pasti diterima. Bahkan ulama dawuh, ulama adebu, munta alama tojuk ke abu. Bukan betul? Debuna ulama, apa katanya ulama? Tidak akan masuk penyakit riya kepada sholawat. Artena sholawat walaupun dibaca dengan riya, suaranya nyaman. Nega tresante. Assalam. Ingin didengar orang, tidak apa-apa Pak. Walaupun riya tetap diterima. Nabi Muhammad yang nyepuro sudah apa sudah diberikan kangkok becok bucok sagone tak apa-apa. Diterima. Makanya sampean kalau mau riya salah saja. Kiai ini Abu Balik ini terkadang riak Pak, riak turun dari mobil orang yang selamat, lemon selama ini nyanyi kan tak lebur Pak, biar orang yakin, wir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kan gitu. Saya kadang-kadang, oh tak apa-apa sallallahu alaihi Muhammad. Ayo yang punya potensi riak ini diamalkan sudah, kan gitu. Lah kalau masuk kiai keluar dari dalam langsung hehehe, kan. Santri kan tidak percaya lah kiai hehehe. Tapi kalau keluar dari dalam kiai wiridan, santri kan yakin, masya Allah kiai isu-isu wiridan. Gimana? Ya wiridan niat biar santri mantep kan gitu. Riya sudah. Apa? Salawat saja keluar. Dong, sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kiai nasebut namun keluar sallallahu Muhammad kiai riya sampean ya jadi jelas. Iya, tidak apa-apa. Begitu juga santri kalau kepengen dialem sama kiai ini teroya lemah baru mau kiai abirit malah selawat sallallahu alaihi Muhammad pokoknya gue sholat hebat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ini gara-gara Habib Hasim ngurui ya ndak apa-apa bagus sih selawat. So ini kalau keluar dari mobil orang rebut mau padahal apa kata guru saya beliau mengatakan lau ya'lamuna ma fi dhamairina bayarmuna nabil hijarah. Saya ngomong bib dakwah bib repot. Guru saya matur sama mengeluh sama guru saya kayak muskilah dakwah di kampung kadang-kadang 5 orang rutinan 5 orang 7 orang yang hadir kadang-kadang 2 orang sepi. Saya ngomong kadang-kadang kita ini males Habib. Saya ngomong sama guru saya ngomong apa untung itu masih ada yang mendengarkan, untung kita ngomong masih dibeli sama orang. Lau ya'lamuna ma fi dhamairina, andai kata mereka tahu isi hati saya, andai kata tahu sampean hakikatnya saya, bayarmuna nabil hijarah, sampean akan ngelempari saya dengan batu. Untung nggih. Saya keluar dari mobil kan orang sulaman kabeh. Ya Allah, jadi biar orang yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia sudah dibuka ini, Pak. Iya, karena ya itulah untungnya orang punya ilmu kan gitu, Saudara. Karena tetap diterima, saudara. Itu keistimewaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, tetap diterima. Kondisi apa sebabnya? Bukan karena hatinya yang membaca, bukan karena suaranya, bukan karena tahu dengan maknanya. Tapi kenapa jaminan solawat kok luar biasa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau sa'altani bihaqqih, katanya Allah kepada Nabi Adam, kalau kau minta kepada aku dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tidak ada permintaan yang aku tolak. Bukan karena awakmu Adam duduk, Muhammadnya ini yang tidak bisa ditolak. Sehingga apa katanya ulama, ibda du'aaka wahtatimhu bisolati alal habib. Mulai doa kamu sebelum sampai Rabbana Allahumma, sebelum itu semua awali dengan sholawat, awali dengan Nabi Muhammad. Makanya sampai lihat kiai-kiai, habib-habib kalau memulai acara, monggo Pak Yai sampean mulai. Wes kumpul ta wong kok? Nggih. Alhamdulillah. Apa yang dibaca pertama? Sholawat. Tapi kadang-kadang yang baca juga yang tidak betul, Pak. Acara belum mulai rokokan. Sering
Afwan, sering begitu saya dulu. Ya Habib, ya Kiai, pada boy. Saya ngocak Kiai nanti, Habib belum pada boy, Habib Kiai sama. Duduk sudah Habib Kiai bodoh boy. Ada. Saya kemarin ngaji sama Habib Thohir Al-Kaf, beliau ngomong, Habib gimana ini Bib, peringatan maulid loh, sponsornya rokok loh. Saya bilang, Bib ini masih lumayan, saya diundang di situ Bondo, haul seorang kiai, sponsornya anggur cap orang tua. Betul ini, betul. Saya tidak perlu ngomong nama kiainya, kiai lah di situ Bondo mengadakan haul, saya diundang ceramah, sponsornya anggur cap orang tua. Saya tidak tahu kalau sponsornya anggur ya. Saya ceramah, habis ceramah pulang dikasih berkat. Biasanya kan berkat Kiai Salahuddin biasanya. Saya mau rungokno. Saya pulang dikasih berkat. Baik kresek itu kresek biasanya berkatnya Kiai kan raja baik nggih. Dan sampean kan kene. Besar berkatnya, saya bawa, saya taruh di mobil, saya taruh di jok di sebelah saya noleh kaget saya Pak. Lu apa kok kertas itu disablon gitu. Saya heran kenapa kok masang fotonya Kiai yang kebetulan ndak make songkok gitu. Taunya saya di sana tuh. Dia beremana foto Kiai, maknya foto Kiai saya tak songkok. Saya puter lagi, ada sebelahnya foto Kiai pakai songkok bomak lain muana. Saya angkat kresek, saya tak songkok orang tuana anggur. Hak wallahil adzim. Saya langsung keluarkan telepon, saya telepon kiainya, anaknya, Kiai, sampean kok apa sponsornya ini? Anggur. Tidak boleh Kiai, ini barang apa? Orang-orang mabuk itu pakai anggur, sampean kok oleh abai sampean sponsori anggur? Saya bilang gitu, enggak Bib, ini sisa-sisa kresek yang tahun kemarin. Oh berarti tahun kemarin anggur sponsornya. Iya. Waduh, berat ini Pak. Rokok masih lumayan, tutumi rokok. Itu banyak, itu kenyataan. Saya bicara kenyataan. Ya namanya takzimnya murid Pak ya. Meduro ya boleh. Meduro kepada Kiai arangka Pak, merangkak. Masyarakat ampun kompol Kiai. Oh iya. Hehehe, ongguan dia. Masyarakat ampun kompol Kiai. Iya terus mulai. Engki mulana. Oh mulai siap lah ya. Apa acaranya? Panjenengan Kak Dito pertama tawassul. Oh iyalah. Iyalah marah. Ila hadratin Nabil Mustafa. Berema Pak colok nang ngokos ila hadratin Nabil Mustafa. Kan minta tap. Nah. Minta sontok colok. Nabi Muhammad belan-belani tidak makan bawang kan Kiai, belan-belani Kanjeng Nabi tidak makan bawang bukan karena tidak suka bawang, tapi apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau makan bawang takut mulut saya berbau. Lah malaikat nanti datang gimana saya ngomong sama malaikat dengan mulut yang bau bawang, padahal Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada malaikat, jauh lebih tinggi daripada malaikat, tapi ngati-ngati mau ngomong sama malaikat. Lagi boleh lagi disedot Pak. Eman di Samsu kare seperapat maduna nih katetan. Madunya ini. Wes sergu Pak. Cak nak kalau mak tak sernak pun iso. Sernak mate dina. Ila hadratin Nabi. Jadi ila hadratin ini kan ongkos keluar. Wah. An-Nabil Mustafa. Siapa Nabi Mustafa nih kalau? Nabi Muhammad. Macem-macem sampai colok nak ambui Pak ketua takmir majelis taklim tahlilan ambui lah itu kan terserah saya monggo perkara kau lah tak caca haram tak caca halal cakna sampean rokok itu mau makruh mau halal terserah sampean hukumnya tibi tapi ini urusan korang ajar urusan aturan kan tak haram Bib iya tak haram kak keng korang ajar dak tahu aturan dak sopan kan nggih perkara habis pengajian sampean rokokan bi pengkopeng ngabri rokok tak apa Pak SCE ini kabibik longe ngabri lo colok nah saya rokok nah sampean kalau tak nolak meleh tak pege sampean saya tak pege halal boncak nah sampean
Tapi ketika kita dalam majlis, jangan saudara. Sampean ini kan dia tak rokok karena gue sholat takut sampean. Coba acara yang lain di luar. Untuk sebulan jangan. Semua coba diawali dengan Nabi Muhammad. Tadi saya baru datang keluar dari mobil, saya dengar suaranya Habib Nizar. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin. Nabi Muhammad yang dipanggil. Wahtatimhu, setelah Robbana sudah panjang selesai, apa yang ditutup dengan sholat? Wa sallallahu ala sayyidina. Kan gitu sampai kalau punya acara gitu, diawali dengan sholawat. Setelah itu sudah selesai tahlil, istighosah, selesai doa, selesai, nasi soto keluar. Kan nasi soto sudah, teh sudah, jajan sudah, apa katanya ketuanya? Sampun rampung? Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad, kan gitu. Itu bagus, Pak. Jangan sampai itu ada orang ngomong sama saya, Ustaz, itu kok ngusir orang pakai? Ndak ngusir orang. Itu bukan ngusir orang, Pak. Pertanda acara sudah selesai. Salah kalau sampai nuduh itu ajaran para kiai. Itu bukan ngusir orang. Sholawat itu pertanda acara sudah selesai, beres, sudah semua selesai, ditutup dengan sholawat agar supaya mumbul diterima oleh Allah. Acara selesai. Ya kalau sudah selesai mau ngenteni apa? Sampeyan idza fa idza ta'imtum fantashiru. Boleh, Pak, ada teh apa ya? Mau kunjuk tojuk sampean minta nyembuh sampai ringaki. Ya, itu bukan pengusir orang, tapi pertanda acara sudah. Nah, ketika acara sudah selesai, apa yang diperbuat? Ya boleh, Pak, ada apa boleh. Kan gitu, itu salawat, bukan itu ngusir orang kok pakai salawat, bukan ngusir orang, itu pertanda acara. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Boleh kan ini. Contoh aja boleh sampean tenang-tenang dulu. Belum selesai ini. Paham Pak Ki? Nah, demikian para hadirin yang bisa saya sampaikan karena bitongan tak nyata gini kau tanding kita habis kan kan. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat barokah bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lanjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, gadah keturunan solihin, solihat, wal afwa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.